Assalamualaikum. Kenalin, namaku Ardi. Di sini aku mau cerita tentang pengalaman waktu masih kuliah. Ya, sekitar awal tahun 2000-an. Sudah cukup lama. Waktu itu aku masih kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Kebetulan aku asli Jogja. Jadi ya dari kecil sampai sekarang di Jogja. Dan di sini aku mau cerita tentang kisah apa ya namanya? Ya, kisah cinta mungkin yang menurutku paling epic. Seperti kebanyakan anak-anak SMA pada umumnya yang suka kumpul-kumpul di base camp, aku juga seperti itu. Dan kebetulan base camp kami ada di salah satu rumah teman SMA aku. Sebut saja namanya Ola. Nah, kami sering banget tuh nongkrong di sana sampai malam. Dan kebetulan di rumah Ola ini ada kos-kosannya, kos-kosan cewek. Waktu itu musim kelulusan sekolah. Jadi banyak anak-anak luar Jogja yang kos di tempat Ola. Salah satunya adalah Tia. Tia ini anak rantau yang kos di tempat Ola, yang dimana dia di sana cuma ngekos untuk sementara 1-2 bulan gitu. Karena ya dia cuma ikut bimbel untuk masuk perguruan tinggi negeri untuk ujian masuknya. Bimbel ini bimbingan belajar ya, kayak les-lesan gitu. Pertama kali lihat dia waktu dia pulang dari bimbel. Tampilannya sih cuek dan terkesan gak cewek banget deh. Cuek abis lah pokoknya. Nah, dari sekian banyak anak-anak kos di sana, kayaknya baru kali ini dah aku lihat si Tia. Dari pandangan pertamaku ke dia waktu itu sih ya langsung klik. Ini anak cuek banget sih pikirku. Ya ada sedikit ketertarikan lah sama dia. Tapi ya cuma sebatas itu aja. Dan itu adalah pertama kalinya aku ngelihat dia, seingatku. Setelah itu ya biasa aja. Gak pernah ketemu, apalagi ngobrol. Setelah berapa lama, entah gimana awalnya aku juga lupa, geng kami itu jadi makin akrab sama anak-anak kosnya Ola. Kami jadi sering main nongkrong bareng, piknik dan lain-lain lah, kayak gitu. Kadang touring juga. Tapi lucunya memoriku tentang Tia di momen-momen itu malah nggak ada. Ya nggak tahu juga sih. Mungkin lupa sama dia waktu itu ya. Banyak momen yang aku sama teman-temanku abadikan waktu itu. Cuma ya nggak ada satupun fotoku sama Tia.
tibalah saat pengumuman hasil ujian masuk perguruan tinggi. Waktu itu namanya masih UMPTN. Ujian masuk perguruan tinggi negeri. Sejak saat itu aku udah gak pernah tahu lagi kabarnya si Tia. Udah gak tahu dia di mana, terus sekarang ngapain, kayak gitu. Aku juga sibuk dengan aktivitas perkuliahanku. Jadi ya mungkin udah lupa sama dia. Sampai pada akhirnya entah awalnya dari mana, kami ketemu lagi. Dari situ kami makin dekat. Ternyata dia diterima di salah satu kampus negeri di kota Solo. Tapi dia masih sering main ke kosnya Ola untuk sekedar ya weekend atau cuma main aja di waktu-waktu liburnya. Soalnya teman-teman dia yang dari kampung juga kan masih banyak yang di Jogja tuh. Kami jadi sering jalan berdua, entah makan atau sekedar nongkrong. Ya layaknya sepasang kekasih yang biarpun waktu itu kami belum jadian ya, cuma sekedar deket aja. Mungkin karena kedekatan kami ini, ada salah satu temennya yang sengaja nyomblangin kami. Ya, contohnya kayak coretan-coretan curhatan Tia di kertas yang ada hubungannya tentang aku, itu semua dikasihkan ke aku. Ya mungkin maksud temennya untuk ngeyakinin aku kalau Tia juga punya rasa yang sama gitu mungkin. Ya hingga pada akhirnya aku berani nembak Tia. Nggak tahu di mana, aku juga lupa. Kalau nggak salah di rumah temannya tadi mungkin, aku juga agak lupa sih. Dan ternyata dia pun punya rasa yang sama. Jadi ya kami jadian deh. Hari berganti, bulan berlalu, kami makin dekat. Aku sering ngapelin dia ke Solo naik motor. Nggak tahu berapa kali seminggu. Pokoknya ya lumayan sering lah ke Solo naik motor dari Jogja untuk ngapelin dia. Pernah suatu hari waktu kami sedang gabut-gabutnya, kami touring tuh ke Semarang untuk sekedar makan di Simpang 5. Jadi berangkat sore apa ya kalau nggak salah, sampai sana udah malam. Pulangnya nyasar pula sampai Kendal. Jadi ya lumayan seru itu momennya. Apalagi waktu itu belum ada HP. Apalagi map. Komunikasi aja mungkin cuma lewat wartel waktu itu. Aku juga pernah main ke kotanya dia waktu masih pacaran. Ngumpulin duit pun ya buat bekal tuh dari ngamen. By the way,
Dia juga sering ikut aku ngamen di perempatan-perempatan gitu, dari mobil ke mobil, ya kayak gitulah, ngamen-ngamen zaman dulu di perempatan. Jadi ya bisa dibayangkan seperti apa kami dekatnya waktu itu. Bahkan impianku ke dia pun udah tinggi banget. Ya, aku ingin menjadikannya ibu dari anak-anakku kelak. Mungkin untuk umuran kami saat itu ya, impian kayak gitu mungkin terlalu tinggi mungkin ya. Tapi ya nggak tahu, mungkin aku udah sangat-sangat mencintainya, jadi impianku memang tinggi waktu itu. Nah, suatu hari aku ngapelin dia ke Solo, tapi dianya nggak ada. Ternyata kata teman-temannya dia pulang kampung, kata teman-teman kosnya. Ya udah, balik Jogja lagi. Selama dia pulang kampung, aku sesekali kirim surat, tapi seingatku gak pernah ada satupun balasan dari dia. Ya aku gak begitu curiga sih, mungkin ya dia males nulis surat kali. It's okay, gak apa-apa, tetap positive thinking sih. Kayaknya waktu itu libur semester deh, jadi agak lama liburnya. Nah, setelah dia balik ke Solo, aku main tuh ke kosnya dia. Pas sampai di kos, dianya pas nggak ada di kos. Ya mungkin baru nyari makan atau kemana lah, aku nggak tahu. Yang jelas waktu itu kamarnya nggak dikunci. Dan seperti biasa, aku masuk ke kamar sambil nunggu dia, maksudnya. Sambil nunggu dia, kebetulan aku ngelihat seperti ada surat di atas meja. Awalnya sih nggak begitu kepo ya, tapi karena dia nggak balik-balik, ya akhirnya aku kepo juga kan. Aku bukalah itu surat. Dan tahu nggak isinya apa? Ternyata itu surat dia tulis untuk mantannya. Ya, mantan dia waktu SMA. Isinya ya cukup bikin emosi sih. Kalian tahu lah kira-kira isinya apa. Jadi ternyata selama ini waktu dia pulang kampung, dia di sana menjalin hubungan lagi dengan mantannya. Kalian bisa bayangin kan seperti apa perasaanku waktu itu. Waktu dia balik ke kos,
Tanpa basa-basi aku langsung tanya masalah surat itu. Berantemlah kami. Benar-benar bertengkar hebat waktu itu. Dan saat itu juga aku kasih pilihan ke Tia. Pilih dia atau aku. And you know what? Tia memilih mantannya. Udahlah, gak bisa ngomong apa-apa lagi waktu itu. Dia memilihnya setelah apa yang udah kami lalui selama ini. Ya, setelah apa yang udah kami lalui selama ini, dia lebih memilih mantannya daripada aku. Buat dia, harusnya kamu tahu kalau aku sayang banget sama kamu waktu